secara garis besar pelayanan yang ada di urbanes.com itu adalah jual beli properti, sewa properti, terus juga interior yang bisa dicicil juga. Jadi ada banyak program yang bisa para ambasador tawarkan kepada para kliennya. Dan juga tadi dijelaskan bahwa komisinya ada banyak, jadi komisi dari jual primary, jual secondary, terus komisi dari KPR, komisi dari interior juga. Jadi banjir komisi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu semua memanfaatkan segala program yang ada di urbanes.com. Nah, untuk materi nanti akan kita share linknya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu bisa langsung download di Google Drive. Nah, sekarang ini kita mau bacain pertanyaan yang udah masuk di chat box. Jadi ada dari Bapak Ahmad Bustomi nih. Setiap kita share langsung klik dengan deskripsi dan play projectnya. Di bawahnya ada alamat kita tercantum. Misalnya saya Bustomi. Terus ada alamat web Urban S di bawahnya. Fungsinya atau apa itu langsung terhubung dengan PIC project. Jadi begini Pak Oza, pertanyaannya apakah nanti setiap listingan yang ada di website kita akan terhubung ke misalnya Pak Bustomi sebagai lister atau menghubungi in-house di urbanes.com? Mungkin bisa dijawab Pak. Jadi sebenarnya jelas ya Pak Yaji, suara saya. Iya jelas. Alasan diadakan, jadi selain nama Pak Bustomi di bawahnya ada juga web Urban S. Gunanya itu untuk meyakinkan customer. Oh berarti Pak Bustomi bukan abal-abal nih, bukan broker tradisional yang nggak punya naungan PT atau yang lainnya. Jadi lebih kelihatan profesional sih. Tapi kalau misalnya Pak Bustomi berpikiran takutnya customernya langsung ngerocos ke sales atau PIC project, mungkin sebelumnya Pak Bustomi bisa hapus atau diinfokan ke sales in-house. Misalnya, nanti ada customer saya nih ngubungin Bapak, mohon dibantu ya Pak ya. Nah, itu bukan berarti customer langsung diambil alih, tetap customer Pak Bustomi. Tapi di-handle dulu sementara oleh sales in-house kami. Nanti akan diserahkan kembali oleh sales in-house ke Pak Bustomi lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas bisa langsung di chat lagi ya. Iya. Nah selanjutnya Ji. Iya, sama nih masih dari Pak Bustomi juga. Iya. Di aplikasi UrbanOS ada My Listing. Itu apa harus diisi listing-listing hanya dari project properti yang ada di ua.com atau bisa listing di luar ua.com? Jadi ya saya bantu ya Pak ya. Thank you. Di aplikasi Urban S itu ada My Listing. My Listing itu khusus untuk secondary Pak Bustomi atau dan teman-teman ya. Jadi bukan project yang ada di Urban S dimasukkan kembali di My Listing. Tapi kalau misal Pak Bustomi tinggal di daerah Pondok Cabe ya, daerah Tangerang. Ada rumah dijual. Nah, tugas Pak Bustomi itu ngelisting rumah itu dengan kesepakatan tentunya dengan pemilik rumah. Masukkan ke aplikasi My Listing. Nah, setelah itu baru deh yang tadi sebelumnya saya jelasin akan terintegrasi dengan web Urban S dan web lainnya. Jadi bukan khusus untuk project yang ada di Urban S. Semua rumah, semua ruko bisa dimasukkan My Listing sesuai kesepakatan ambasador dengan pemilik properti. Next, Pak. Oke, itu dia tadi. Ini dari Pak Riki M. Berapa harga minimal untuk unit sewa bisa dicicil? Kan tadi maksimalnya 2M. Atau minimalnya ada batasannya nggak Pak Foroza? Mungkin sekalian pertanyaan di bawahnya lagi Pak Haji ya? Oke, coba. Ya sama itu saran sih. Mohon di aplikasi Urban S tertera tanggal, bulan, tahun upload properti supaya kami tahu unit tersebut sudah lama atau baru gitu Pak. Oke, saya bantu jawab. Untuk unit sewa yang bisa dicicil maksimal berapa harga minimal? Minimal. Iya, harga minimal sih nggak ada sih Pak. Tapi disarankan sih kalau untuk agensi mengurus properti yang cukup gimana ya, komisinya cukup untuk Anda. Kalau Pak Bustomi ngurusin komisi sewa 20 juta, komisi
sewa properti 20 juta, komisinya kan juga kecil Pak Riki ya. Nah saran sih kalau bisa di atas 100 juta. Tapi kalau untuk program kami sih nggak ada minimalnya sih, bebas. Jadi 20 juta pun tetap bisa diajukan dengan syarat dan ketentuan ya tetap. Nah untuk di aplikasi untuk tanggal bulan, untuk menghindari mungkin ya, untuk menghindari sudah tidak diupdate-nya project di aplikasi kami ada tanggalnya. Sebenarnya gini sih Pak, setiap project property primary di aplikasi kami itu kan ada PIC. Nah kalau misalnya Bapak Riki itu kurang yakin, ini belum update nih prestisnya di brosurnya. Nah Bapak bisa tanya ke beliau. Jadi kan kita juga nggak terhindarkan dengan kesalahan kalau misalnya ada beberapa project yang tidak sempat kami update atau kami update. Jadi kalau bisa sih diingatkan kalau memang belum diupdate. Kalau penasaran boleh ditanyakan. Nah kalau misalnya tahu unit sewa itu masih ready atau sudah tersewa? Maksudnya bagaimana Pak ya? Kalau unit sewa itu masih ready atau tersewa bagaimana? Biasanya sih gini sih Pak. Untuk secondary itu pasang banner. Kalau bannernya udah nggak ada berarti udah tersewa. Apalagi sudah ditempati. Kalau mau ekstrimnya langsung tanya ke pemilik rumah atau pemilik ruko tersebut. Gitu aja sih Pak. Ada lagi Pak? Di chatbox sih sudah tidak ada pertanyaan, tapi mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi dari apa yang telah disampaikan, bisa langsung sampaikan lewat reaction, nanti audionya akan saya unmute. Atau ada yang ingin disampaikan soal urbanes.com atau saran? Pertanyaan. Oke, Pak Sony. Tolong coba di unmute Pak Sony. Nah ya, silakan Pak. Untuk jenjang karir atau jenjang internal di Urban S ada nggak selain in-house dengan ambasador yang di lapangan gitu? Demikian. Nah, oke. Gimana Pak Foroza? Makasih Pak Sony. Terima kasih Pak. Jadi ketika kalian sudah jadi ambasador nih, terus kalian banyak ngejual suatu project, itu bisa diangkat menjadi sales in-house. Selain, kalau udah jadi sales in-house, ada lagi tingkatannya supervisor. Tentunya sales in-house, supervisor, segala macam itu bergaji ya. Nah, ketika sudah jadi sales in-house, naik tingkat, penjualannya cukup banyak dan stabil, bisa jadi supervisor. Dari supervisor bisa jadi sales manager. Nah, jadi jenjang karirnya itu dari ambassador, sales in-house, supervisor, sales manager. Tentunya dengan kredibilitas kalian yang cukup baik ya. Closing, mungkin cukup sering closing atau stabil closingnya. Atau ketika ada lowongan kalian bisa mengajukan juga. Begitu aja sih Pak. Jadi untuk jenjang karir sih cukup menarik sih kalau menurut saya di Urbanes. Asalkan kaliannya pun konsisten ya, gitu. Ya konsisten betul. Konsisten dalam berjualan. Iya. Begitu. Jadi mau nambahin juga buat teman-teman ambasador, nanti ketika berkaitan dengan spanduk, jadi itu merupakan satu tools marketing yang sangat penting, apalagi untuk di properti secondary, karena itu bisa membedakan antara satu kantor agent dengan kantor agent lainnya. Jadi kita sudah punya banyak program yang menarik, DP 0%, cicil sewa 24 kali, terus juga ada hadiah AC. Jadi itu penting. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti bisa menghubungi, nanti kan ketika selesai semua masa pandemi ini, cukup menghubungi ke kantor kami, ada admin kami, jadi nanti kantor tinggal kalau Bapak punya listing, tinggal minta kami untuk membuatkan spanduknya, seperti itu. Oke, apa ada lagi pertanyaan yang bisa? Oh, ini ada pertanyaan lagi dari
Pak Bambang Puskuartomo. Apakah kalau kita sudah join dengan urbanes.com, kita harus full sebagai partner Urbanes atau tidak? Apakah masih boleh menjadi partner agent lainnya? Atau harus full di urbanes.com? Sebenarnya kalau di agent itu diusahakan sih tetap joinnya satu kantor agent. Jadi buat menghindari yang namanya ketika kalian punya listing di Urbanes, penjualnya pun dari kantor kami, terus kalian transaksi lewat kantor agent lain, itu bisa dicap sebagai black selling. Nah, black selling itu apa tuh, Pak? Cukup haram di bidang properti. Ketika kalian melakukan penjualan properti, tapi nggak menginfokan kepada kantor, sehingga komisinya kalian ambil full, itu nama kalian bisa jelek seumur hidup. Soalnya pelaku black selling ini bakal disebarkan ke semua kantor agent properti di Indonesia. Jadi kami kan di bawah naungan Arebi. Arebi itu ada info-info agent black selling segala macam. Nah, nama kalian nggak akan bagus lagi di bidang properti, bahkan di bidang lainnya. Jadi diusahakan untuk kalian itu join di satu kantor agent. Ya. Jadi untuk menghindari segala konflik yang ada ya Pak Furoza. Jadi untuk mengharus satu gitu. Gimana Pak Bambang itu ya tadi. Terus berikutnya dari Pak Riki lagi ini. Unit yang dijual kan ada 2 versi, yang belum dibangun dan yang ready unit. Karena saya pemula dan masih awam, bagaimana bisa tahunya apakah unit itu sudah dibangun, gimana cara membedakannya antara yang sudah ada, yang sudah dibangun, atau yang masih belum ready? Biasanya sih rata-rata sih Pak ya, untuk primer itu inden. Jarang mungkin cuma 10% yang ready unit. Nah, inden itu apa? Untuk kalian bisa tahu, ya saya jelasin ya Pak ya. Untuk kalian bisa tahu unit itu ready atau inden itu jadi beli properti nunggu 2 tahun baru dibangun. Jadi masih tanah ya Pak? Jadi nunggu. Nah, kalau kalian penasaran itu unit inden atau ready, kalian bisa kontak PIC. Makanya gunain PIC di setiap primary project itu untuk membantu kalian. Ya, ada lagi. Kalau misalnya belum jelas, bisa ditanyakan lagi ya? Ya. Jadi intinya di setiap project primary yang ada di aplikasi urbanes.com atau di website itu semua ada PIC-nya, ada person in charge-nya. Jadi Bapak ambasador bisa bertanya kalau misalnya ada kliennya yang tertarik, terus untuk memastikannya Bapak bisa tanya ke PIC-nya. Apakah sudah dibangun, spesifikasinya seperti apa, lokasinya seperti apa, apakah sudah ada MOU dan segalanya, seperti itu. Kemudian dari Avi Petis, untuk saat ini apa Urbanes sudah sampai ke Semarang? Saat ini sih belum sih Pak. Kita masih di sekitaran Jabodetabek. Ya. Dan Jabodetabek aja sih Pak. Jadi memang Bandung juga sebenarnya ada tapi masih kurang aktif. Di Bali juga, tapi lebih dikhususkan. Tapi kalau kalian untuk teman-teman yang mau aktif di lokasi kalian masing-masing sih nggak ada masalah sih. Ya. Tapi kami akan lebih sulit untuk membantu kalian ketika ada transaksi atau hal yang lainnya. Gitu aja sih. Jadi untuk ekspansi ke sana ada rencana. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Bisa doakan saja ya teman-teman semua. Oke, berikutnya kewajiban ambasador Urbanes apa aja? Misalnya apakah harus ikut weekly meeting atau floor time gitu Pak? Ya, ini Pak Bambang kayak udah tahu nih sistem kerja di property agent ya. Iya. Jadi saya jawab sebelumnya itu yang black selling dan secret selling itu sama Pak. Jual sendiri juga tidak boleh ya Pak ya? Iya betul tidak boleh Pak. Untuk kewajiban ambasador UA itu sebenarnya nggak ada sih Pak. Jadi ambasador itu sifatnya freelance di kantor kami. Beda sama agent properti misalnya di Kuning itu harus weekly meeting hari Selasa. Floor time 1 hari di 1 minggu. Nah di kantor kami sih nggak ada. Soalnya kita sifatnya online. Jadi kalian mencari customer sendiri. Kalau udah dapat baru minta bantuan ke kami. Kalau udah ada leads atau hot buyer, calon pembeli yang udah lumayan hot, bisa kami bantu sampai deal. Nah, kenapa kita nggak ada floor time? Soalnya kita nggak ada
jarang juga orang yang cari rumah langsung datang ke kantor kami. Kebanyakan sih langsung menghubungi agent atau ambasador kami. Jarang yang datang langsung. Gitu aja sih, Pak. Mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu bisa tetap bekerja dengan pekerjaan yang ada sekarang sambil menyambi jadi ambasador di urbanes.com. Gitu ya Pak Yoza ya? Iya, betul. Kemudian dari Zulfi Afandi, cara menjual proyek yang ada bagaimana ya? Nah ini yang suka banyak nih Pak pertanyaannya kayak gini nih. Terus juga untuk tools seperti kartu nama dan seragam apakah wajib? Oke, saya bantu jawab 2 pertanyaan itu. Untuk menjual proyek yang ada bagaimana? Berarti Pak Zulfi ini lebih ke arah primary ya? Sepertinya. Jadi, iya betul. Primary project itu kan sudah lengkap di aplikasi kami. Tugas kalian itu cuma memasarkan aja sih ke database, ke kenalan Anda. Ini gue punya rumah nih di daerah misalnya Tenjo, cuma 250 juta, tanpa DP, tanpa BCK. Mau beli nggak? Nah, kalau misalnya dia tertarik, baru deh ngomongin PIC. Buat dibantu TikTok segala macam, lihat lokasi, dan lain-lain. Jadi, cara menjualnya, ya kalian memasarkan proyek yang ada di aplikasi kami untuk primary ya. Ketika ada yang sudah hot atau sudah minat, bisa kami bantu sampai deal. Sampai nego harga, misalnya harga bisa dinego ya. Cara pembayaran, lihat lokasi, dan lain-lain. Kalau yang secondnya, Pak? Untuk second sih, cari listing, pasang banner, pasang iklan. Udah gitu aja sih, Pak. Untuk secondary, cari listing, pasang banner, cari iklan, pasang iklan. Cukup mudah ya, Pak, sebetulnya ya? Cukup mudah sih. Nah, kenapa tadi benar Pak Haji bilang itu pasang banner itu penting. Saya sudah join di properti baru beberapa tahun ini sih. Tapi saya dapat menyimpulkan 80% transaksi secondary itu berdasarkan banner. Wow. Bukan dari iklan di sosial media atau lainnya, tapi banner. Jadi diusahakan ketika kalian sudah punya listing, pasang banner. Diwajibkan, seandainya diizinkan ya. Nah, untuk tools itu, untuk kartu nama, seragam, sifatnya nggak wajib. Tapi kalau kalian ingin kelihatan lebih profesional di bidang agent property, pesan. Kalau memang belum ada dananya, paling nggak diwajibkan kartu nama. Ya. Biar kelihatan lebih profesional. Sudah itu. Ada biayanya nggak tuh, Pak, bikin kartu nama di urbanes.com? Ada, Pak. Biayanya itu kartu nama itu kalau nggak salah 50 atau 60 ribu. Nanti bisa kami bantu kasih nomor admin. Dia langsung dihubungin ke mereka. Tapi untuk saat ini kayaknya sih percetakan lagi pada tutup. Saya juga kurang tahu. Iya. Mungkin setelah wabah ini kondisinya cukup lagi mereda, ya. Jadi tools seperti kartu nama, seragam pokok wajib. Untuk seragam agaknya masih bisa ditunda, tapi untuk kartu nama itu wajib dan penting karena bisa menjadi senjata buat teman-teman semua ketika ketemu klien atau ketemu calon klien, itu bisa kartu nama kasih agar bisa keep in touch gitu. Nah, terus kemudian dari Jonathan Hindarta, untuk pemasangan banner tempat listing, apa akan diberikan budget dari urbanes.com atau bagaimana? Nah, ini juga nih pertanyaan yang sering dilontarkan. Nah, kalau bisa untuk pemasangan banner itu, mungkin bannernya sih, kebetulan di kantor kami tidak menyediakan gratis. Ya. Jadi kalian tetap bayar itu kalau nggak salah 1 meter 15 atau 20 ribu gitu. Iya, 20 ribu kayaknya. 20 ribu ya. Bikinnya bisa melalui kantor kami atau kalian bikin sendiri. Tapi minta soft copy-nya dari kami. Desainnya betul dari kami. Jadi kami desainkan namanya siapa, nomor teleponnya. Nomornya berapa. Menurut saya sih nggak mahal sih. Dan beberapa kantor agent juga ada memang yang menggratiskan pemasangan banner, pembuatan banner, dipasangin pula ada. Tapi lebih banyak bayar sendiri sih kalau menurut penglihatan saya. Tergantung kebijakan kantor masing-masing aja sih. Tapi di kantor kami kebetulan bayar. Ya, itu sekitar 20 ribu rupiah. Per meter. Bukan, iya.
Nah, berikutnya dari Pak Bambang lagi nih. Kalau penjualan sewa secara cicilan, apakah komisi kami bagaimana ya? Dibayar full atau berdasarkan cicilan juga? Nah, makanya saya lebih kurang suka sih, Pak. Bayar ngurusi sewa menyewa yang bayarnya per bulan. Tentu kalau misalnya itu ya dicicil juga, Pak. Komisi Bapak juga bakal dicicil. Soalnya kan banyak juga yang pemilik rumah atau pemilik properti yang nggak tahu mungkin kasihan atau gimana yang menerapin untuk tunda bayar. Jadi ya 1 bulan ini digratiskan atau 2 bulan ini digratiskan. Ada beberapa pemilik properti yang kayak gitu. Tapi ada yang lain juga nggak juga sih. Jadi kalau komisi ya dicicil juga, Pak. Ketika sudah full baru dibayar ke Pak Bustomi. Ke Pak Bambang, sorry. Ya, jadi cukup fair ya, Pak ya. Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Foroza? Atau ada yang belum paham dengan aplikasi urbanes.com, gimana penggunaannya? Nah, untuk segala hal penggunaan aplikasi juga bisa Bapak-Bapak semua lihat di YouTube kami. Jadi ketik aja di search Urban S ID. Jadi nanti di sana ada beberapa video tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Urban S. Terus juga tadi saya juga udah share alamat Google Drive untuk materi yang hari ini kita sampaikan. Jadi bisa di-download di situ. Jadi tinggal di-copy aja, terus di-paste di browser Bapak-Bapak semuanya. Jadi masih ada pertanyaan kah yang belum jelas? Terkait komisi, terkait sistem kerja, terus bagaimana cara jualan gitu? Apakah masih ada, Bapak-Bapak? Saya mau nambah dikit sih, Pak. Oh ya, silakan Pak. Jadi memang kerja di kantor kami ini di urbanes.com ini sifatnya freelance. Ya. Tapi kami sarankan sih untuk kerja itu jangan freelance, tapi fokus di satu pekerjaan. Soalnya kalau misalnya kalian semua dikerjain, misalnya Bapak A jual masker, besoknya jual beras, besok lagi jual telur, sambil jualan properti, nggak akan ada yang fokus. Hasilnya pun nggak akan fokus, Pak. Hasilnya bakal setengah-setengah. Jadi kami sarankan untuk fokus di satu pekerjaan sebagai mata pencarian kalian. Soalnya kan di kantor kami juga ada jenjang karir ya, tadi saya bilang ya. Kalau prestasi kalian bagus ya prestasi. Ya bakal dinaikkan nanti posisinya. Ya. Yang tertentuan sih. Terima kasih Pak Foroza. Oh, udah ada pertanyaan lagi Pak. Iya boleh Pak. Listing sewa apakah cari sendiri atau sesuai yang ada di aplikasi? Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau misalnya Bapak memang belum ada listing, untuk main di secondary ya, belum ada listing, bisa menggunakan listing yang ada di kantor kami, yang sudah terpasang di aplikasi. Jadi tugas Pak Zulfi ini dan Bapak dan Ibu yang lainnya, cari calon buyer, cari calon pembeli yang minat dengan properti tersebut. Ketika sudah deal, komisi kan dicairkan dengan pemilik properti ya. Nah, pembagiannya itu 50-50. Jadi 100% dari misal komisinya 2%, 100 juta dipotong dulu oleh kantor 40%, 4 juta, sorry. Komisi anggapnya 10 juta, 4 juta. Nah, 6 juta ini langsung Bapak bagi 2. Dengan pemilik listing 3 juta, Pak Zulfi 3 juta. Itu yang namanya kobrok ya Pak ya? Betul, kobrok Pak. Ada lagi Pak? Jadi pilihannya bisa cari listing sendiri atau yang kedua kobrok. Kalau listing sendiri komisinya full buat Bapak Zulfi. Atau kalau kobrok ya harus fair karena Bapak manfaatkan listing dari agen lain dan Bapak punya pembeli. Jadi dibagi 2, 50-50 gitu. Rasanya cukup jelas ya Pak untuk bagian komisi ini Pak Foroza ya? Ya, saran saya sih tetap cari listing sendiri, pasang banner, udah. Iya. Itu aja sih. Karena komisinya udah sih. manfaat besar sendiri ya, betul. Iya. Ini pertanyaan dari Pak Bambang lagi nih, ada bonus prestasi Pak gitu. Bonus prestasi. Bonus closing banyak gitu ya?
Itu bisa dibicarakan sih, Pak. Iya, mungkin itu maksudnya ya. Iya. Bonus. Jadi kalau misalnya emang Pak Bambang jualnya banyak, terus Bapak ngajuin, kasih bonus dong, saya kan udah jualan banyak ini. Iya, sampaikan aja ya ke kantor ya. Betul. Betul. Kadang-kadang kita juga kayak ada program, tahun kemarin itu ada hadiah mobil dan udah ada yang menang, hadiah jalan-jalan. Untuk misalnya nggak apa Pak Bambang closing sampai 30M, 10 rumah misalnya harga 3M. Itu nanti bisa dibicarakan, Bapak mau jalan-jalan, mau umroh, mau kemana pun bisa dibicarakan. Kalau memang atasan kami mengizinkan ya, Bapak bakal dapat sih. Tapi banyak kok program-program kayak gitu yang kita adakan untuk ambasador. Ada lagi nih, Pak. Berikutnya dari Bunyi Ayu. Ya. Listingan secondary di-input di My Listing atau aplikasi fungsinya untuk apa? Maksudnya untuk kubrok tadi kah? Jadi yang pertama fungsinya itu kalian itu tidak perlu membawa kertas atau not di saku atau buku atau tulisan yang bisa hilang kapanpun. Jadi guna yang pertama ya kalian bisa ngelihat, oh ada yang hubungin Bu Ika misalnya, Bu saya cari rumah di Pamulang dong misalnya. Ibu bingung nih buka-buka kertas. Ternyata nggak perlu. Sekarang tinggal buka aplikasi, lihat deh tuh listing yang di Pamulang. Oh ada nih Pak, di Pamulang 2 misalnya harga segini. Jadi yang pertama fungsinya itu. Yang kedua, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan juga, ketika kalian masukkan listing di aplikasi itu terintegrasi dengan web Urban S yang banyak dilihat dan beberapa situs pemasaran lainnya seperti rumah.com, rumah 123 dan OLX. Jadi ya lumayan sih. Nah untuk Kobrok ini maksudnya ini satu ambasador bekerja sama dengan ambasador lain atau satu agent bekerja sama dengan satu agent lain di dalam satu kantor. Nah maksudnya bekerja sama ini misalnya Bu Ika punya buyer, sedangkan ambasador B ini punya listing. Nah kerjasama deh tuh, ketemuin ternyata cocok, deal, komisi 2%, misalnya 20 juta, ya udah 40%-nya dipotong kantor, 60%-nya dibagi 2, jika 30 pemilik listing 30. Udah sih Pak. Ya begitu Bu Ika. Dari Pak Riki nanya lagi, karena saya pendatang di Jakarta, terbatas transportasi dan belum paham semua wilayah Jakarta. Jika nggak bisa dampingi calon klien ke lokasi, apakah tim Urban X bisa selalu sedia membantu mendampingi calon klien kami? Iya, saya bantu juga bisa sebenarnya Pak. Bisa. Tapi sangat bisa sih. Tapi kami sarankan sih, Bapak kan yang punya klien nih, Pak Riki misalnya punya klien. Yang lebih mengenal klien, karakter, sifat, segala macam kan Pak Riki. Sedangkan kantor agent kami, in-house kami itu kurang mengenal. Memang bisa menjelaskan tapi kurang mengenal. Jadi takutnya chemistry-nya kurang dapat, malah tadi lebih disarankan ketika melihat lokasi show unit atau yang lainnya, Pak Riki ikut. Ya, gitu aja sih. Agar peluang untuk closing-nya tetap terbuka besar, terbuka lebar. Betul, lebih besar. Kan jadi kelihatan kurang profesional ya Pak ya. Bapak yang punya klien, Bapak lempar ke agent lain. In-house kita. Iya betul, jadi kelihatan kurang profesional. Lebih diusahakan sih. Ya. Oh gitu. Saya nggak kenal kayak ntar itu. Listingan secondary yang ada di aplikasi, hitungan komisinya bagaimana? Semuanya bisa dijual kah walaupun bukan listingan pribadi? Gimana tuh Pak? Bisa Pak Zulfi. Nah untuk listingnya ini beda-beda nih Pak, tergantung kesepakatan. Secondary itu kan rate komisinya itu di antara 2% sampai 3% kalau nggak salah. Bahkan ada yang ngasih 5% untuk jual beli. Tapi rata-rata 2-3%. Nah untuk tahu komisinya berapa, itu Bapak bisa langsung tanyakan. Biasa kan di secondary itu ada kontak pemilik listing atau ambasador. Nah Bapak bisa langsung hubungin aja. Tanya komisinya berapa.
misalnya memang ternyata udah terjual ya berarti cari alternatif lainnya. Bisa dijual walaupun bukan listing pribadi, bisa Pak. Tapi yang tadi saya bilang kobrok, komisinya bagi 2. Nah mungkin saya lanjutin Pak Riki nih, saya nggak kenal kliennya bos, rata-rata kan promote di media, betul Pak. Tapi gimana ya, kalau misalnya Pak Riki nggak ikut sama sekali, yang pertama Pak Riki sama sekali nggak belajar. Maksudnya ini bukan belajar apa ya, belajar untuk memikat klien untuk sampai closing gitu loh. Walaupun nggak kenal kan Bapak bisa belajar untuk pendekatan. Nah, mungkin kalau Pak Riki duduk manis terus in-house kami yang closingin, nanti bisa diklaim juga komisinya oleh in-house kami. Takutnya kayak gitu sih Pak. Jadi biar sama-sama adil sih, Pak Riki kerja, in-house kami pun juga kerja. Takutnya ada kesinambungan yang bikin salah paham lah, takutnya di ujung-ujungnya. Kan Pak Riki nggak ngapa-ngapain sama sekali, cuma promote aja. Soalnya sistem di kantor kami tuh tetap harus ikut Pak. Ketika mau lihat SEO unit atau lainnya. Jadi mungkin ada beberapa kantor agent lain yang cuma promote, dapat hot, klien diserahin. Di kantor kami sih sebenarnya sistemnya bukan seperti itu mekanisme. Jadi disarankan tetap ikut untuk belajar, untuk chemistry biar lebih dapat. Jadi kalau misalnya closing pun lebih puas Pak Rikinya. Ya gitu aja sih. Ada lagi Pak? Oke. Ini dari Pak Sony, apakah ada training seperti blog, landing page buat iklan di master plan property untuk copywriting dan sebagainya? Apakah mungkin kan Pak ada training seperti itu? Memungkinkan sih Pak. Yang belum lama, satu bulan yang lalu, kalau nggak salah sih, apa 2 bulan, kita ngadain yang namanya di marketing apa ya namanya? Digital marketing. Digital marketing. Iya, sorry lupa jadinya. Digital marketing. Jadi kita ngadain training digital marketing, gimana caranya pasang iklan, gimana mekanisme yang bagus. Buat konten. Kita pengen, betul, buat konten. Kita pengen ngajarin juga kayak CEO atau SEM gitu. Tapi mungkin ketika peminatnya sudah banyak, bisa kita adakan. Ya. Soalnya takutnya kita ngadain, yang paham juga beberapa orang aja. Jadi yang sepi yang ikut. Jadi kalau misalnya peminatnya banyak yang minta nih training apa, blog, bikin landing page, bisa kita adakan. Oh, nanti info-info soal training dan sebagainya akan kita update terus di aplikasi dan juga di grup WhatsApp ya. Bapak Ibu semua ya. Begitu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kah? Ya, kalau sudah tidak ada mungkin kata-kata penutup terakhir Pak di online meeting hari ini Pak Foroza bisa disampaikan ke teman-teman semua. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman Bapak atau Ibu yang sudah hadir di acara kita ini. Jadi saya harapkan sih yang paling penting itu tetap fokus. Jangan semua hal dikerjain. Nah, untuk menyikapi selama wabah ini sih tetap olahraga, tetap di rumah, ngubungin kliennya ya dari handphone aja sih. Seandainya memang memungkinkan untuk keluar, boleh keluar, tapi jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer dan lain-lain. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa, tapi lebih waspada. Gitu aja sih Pak. Terima kasih ya. Sama satu lagi mungkin buat teman-teman ambasador semua, ketika misalnya sudah punya klien, bisa terus di keep in touch. Jadi kayak kita ini merupakan salah satu cara dari urbanes.com untuk tetap ada di tengah kondisi seperti ini. Jadi penting untuk teman-teman semua untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh masih ada sebagai seorang agent properti profesional. Jadi agar klien tuh tahu kalau teman-teman semua tuh masih fokus dalam menjual properti seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di online meeting hari ini. Untuk materi sudah bisa di-download di link Google Drive yang saya share. Pak Foroza tuh, hostnya lagi gimana orangnya, belum kenal wajah, boleh muncul sekejap. Mungkin bisa diaktifkan videonya. Nah, itu dia. Nggak kelihatan, Pak, mukanya, Bapak. Bapak kenapa ya? Bapak belum mandi atau gimana, Pak? Nah, itu dia Pak Foroza. Jadi untuk teman-teman di grup WhatsApp, Foroza ini nama laki-laki ya. Jadi bukan Ibu Foroza gitu. Oke. Ya, udah biasa, Pak.
Sekali lagi terima kasih teman-teman, sukses selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalani hari. Bye. Pagi.